Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Hari ini kami Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kembali melaksanakan kegiatan pengawasan tatanan norma baru, produktif dan aman COVID-19 di wilayah Sumatera Barat. Pada kali ini kami melaksanakan kegiatan di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Sudah tugas kita sebagai Satuan Polisi Pamong Praja membantu pemerintah dalam menekan wabah virus corona. Sasaran kegiatan kita pada hari ini ada 4 target. Pertama, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 Pasal 8, yakninya pedoman tatanan norma baru pada lingkungan rumah makan dan restoran serta hotel dan penginapan. Selanjutnya pada poin kedua Pasal 11, pedoman tatanan norma baru pada lingkungan masjid atau rumah ibadah. Lalu yang ketiga, pasal 12, yakninya pedoman tatanan norma baru pada lingkungan atau pada fasilitas umum seperti tempat wisata, trotoar, taman kota dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir pada pasal 13, kita melaksanakan pedoman tatanan norma baru pada lingkungan pasar, toko, swalayan dan mal. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam Praja Wibawa. Ada Bina Apel. Ahmed. Out. Lapor apel Labuan Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan kita di Kabupaten 50 Kota ini, kita nanti akan melaksanakan kegiatan pada 2 kecamatan, yaitu pada Kecamatan Harau dan Muka. Jadi tetap seperti biasanya kita melaksanakan 4 fokus penertiban atau pendisiplinan masyarakat. Yang pertama tentu pasar atau pertokoan, yang kedua rumah ibadah, yang ketiga tempat pariwisata ataupun hotel, dan keempat rumah makan. Jadi tetap yang kita laksanakan kegiatannya yaitu memberi peringatan kepada masyarakat bagi yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, agar kita sendiri petugas kita yang harus mematuhi protokol kesehatan ini terlebih dahulu. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020 pada pasal 13 mengatur tentang pedoman tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 pada lingkungan pertokoan, pasar, swalayan dan mal. Sesuai dengan pasal 13 ini, maka pemilik atau pelaku usaha harus menerapkan poin-poin sebagai berikut. 1. Menerapkan pemeriksaan suhu. Kedua, menerapkan jaga jarak. Yang ketiga, menerapkan jumlah maksimum bagi pelanggan yang masuk ke dalam toko. Keempat, menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, membentuk tim pengawas yang secara terus-menerus mengawasi aktivitas di lingkungan objek masing-masing. Selain melakukan pendataan, petugas juga melakukan pemasangan pamflet pada titik-titik yang dapat dibaca oleh pengunjung atau pelaku usaha. Kegiatan ini langsung diawasi dan dimonitor oleh masing-masing pejabat pada tiap-tiap tim. Masjid di lingkungan kantor bupati Pak. Nah, ini yang paling pertama. Bapak harus menyediakan wastafel. Lalu yang kedua, ini sudah betul ya Pak, kalau di masjid tetap ini dipakai dan yang bukan jemaah membawa sajadah masing-masing. Lalu pakai masker. Jemaah diwajibkan pakai masker.
Selanjutnya, sesuai dengan pasal 11 pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020, maka pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah wajib memastikan terlaksananya poin-poin sebagai berikut. 1. Membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya. 2. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah. 3. Membatasi jumlah pintu masuk dan pintu keluar pada rumah ibadah. 4. Menyediakan fasilitas cuci tangan. Nomor 5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk dan pintu keluar. Nomor 6. Memberikan tanda pembatas pada lantai sehingga jemaah melakukan ibadah dengan cara berjarak. Nomor 7. Melakukan pengaturan jumlah jemaah pada waktu-waktu tertentu. Nomor 8. Memasang himbauan penerapan protokol baik itu berupa spanduk ataupun pengumuman melalui pengeras suara. Dan yang terakhir, memastikan setiap jemaah membawa perlengkapan ibadah sendiri. Jadi ada fokus kami ke rumah makan, pertokoan atau pasar, lalu penginapan dan rumah ibadah. Nah, kini kami berada di restoran di rumah makan. Itu ada peraturan gubernur yang harus apa patuhi. Pertama, kan pakai masker, baik itu pemilik ataupun pelayan risiko ataupun orang yang masuk atau orang yang datang. Itu harus papel lah buat lihat tuh. Wow. Tapi yang pertama kali pakai IPA. Sesuai dengan Pergub 37 tahun 2020 pada pasal 8 ayat 1, di situ menjelaskan kepada pemilik rumah makan atau restoran harus menerapkan poin-poin sebagai berikut. 1. Mengatur jarak meja makan. 2. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan penjepit makanan. 3. Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas, dan peralatan. 4. Menyediakan tempat cuci tangan. Dan yang kelima, melarang bekerja bagi karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas. Dan pada pasal 8 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020, maka penanggung jawab hotel atau penginapan wajib melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas, yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare, dan sakit tenggorokan untuk masuk ke dalam lingkungan hotel. Baik, terima kasih. Sesuai dengan peraturan gubernur tadi, kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Tentunya kita di Kabupaten 50 Kota melakukan itu. Kita dalam satu tim juga tugasnya. Jadi tim tadi itu kita digabungkan bersama, termasuk itu ada TNI, Polri, Perhubungan, Kesehatan, BPBD, dan Satpol PP. Apapun bentuk kegiatan di sini kita satu tim. Ya. Kita tidak bergerak satu persatu aja. Di mana-mana pun dilakukan kita bersama-sama. Ada tim-timnya masing-masing. Jadi itu selama ini alhamdulillah di Kabupaten 50 Kota ini ya baru kemarin kita dengar ada yang positif kena virusnya. Alhamdulillah mungkin setidaknya ini untuk besok dan besoknya ini sudah menghilang adanya corona maupun virus-virus lain terhadap lokasi-lokasi kita ini.